Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang kami hormati, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya masih diberikan kesempatan, masih diberikan suatu kenikmatan, terutama dalam nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa secara bersama-sama, secara berjamaah menyelenggarakan sholat Idul Adha. Mana tadi sudah disampaikan oleh khotib bahwa betapa agungnya satu peristiwa, satu momentum yang menjadi kewajiban kita untuk sama-sama menyiarkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan tentunya para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya merasa sangat berbahagia, merasa sangat bersyukur bahwasanya di tengah-tengah suasana keprihatinan kita bersama, di mana tadi saya sampaikan oleh khotib, dengan adanya pandemik COVID-19 ini atau virus corona ini, alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan satu kenikmatan untuk bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha. Ini adalah suatu anugerah, satu hal yang patut kita syukuri. Karena beberapa hari kemarin kita semuanya dalam suasana yang mungkin tidak bisa melakukan satu aktivitas termasuk dalam hal sholat secara berjamaah. Dan alhamdulillah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Banyumas, bahwasanya kita semuanya sudah bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan, terutama adalah kegiatan sosial, kegiatan ibadah, ekonomi dan sebagainya, tentunya dengan batasan-batasan yang sudah disepakati atau ditentukan, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, Bapak sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada jamaah yang ada di Desa Lumbir ini, khususnya di Cikadu. Dan mengapa pada hari ini saya sengaja hadir di tengah-tengah Bapak sekalian, karena berdasarkan hasil pengamatan kami selama ini, saya merasa bersyukur bahwa untuk masyarakat di wilayah Lumbir ini betul-betul masyarakat yang bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terbukti dari beberapa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan ibadah, kami menilai juga sudah bisa mengikuti protokol kesehatan, sehingga alhamdulillah saya berterima kasih kepada semuanya dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Lumbir. Dan mengapa saya juga memilih di antara 10 desa yang ada di Kecamatan Lumbir, termasuk juga mungkin beberapa tempat, mengapa saya juga ingin hadir di tengah Bapak sekalian di Lumbir Cikadu, nah tidak lain dan tidak bukan juga karena bagaimana bahwa di Cikadu ini kegotong royongan kerjasama di antara kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Lumbir Cikadu ini tidak cukup baik. Dan terbukti pada saat kami kemarin melakukan satu peninjauan atau monitoring di beberapa tempat, ini kemarin kita juga tidak hadir di sini di Bapak sekalian, dan alhamdulillah juga bisa diselenggarakan dengan cukup baik.
terbukti dari tadi kita datang sampai kemudian di pelaksanaan sampai insya Allah nanti pada saat penyembelihan hewan kurban bisa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya saya hanya berpesan kepada bapak sekalian nantinya di dalam pelaksanaan penyembelihan kurban untuk bisa tetap mengikuti protokol kesehatan, baik petugas maupun masyarakat yang mungkin menyaksikan, karena tadi sudah disampaikan oleh khotib bahwasanya yang penting kita semuanya, yang pertama yang dari keluarga yang berkorban, kita niatkan bahwa kita itu untuk berkorban, untuk selanjutnya diserahkan kepada panitia akan lebih baik atau lebih utama. Sehingga kemudian nanti dari panitia yang tentunya sudah ditugaskan untuk melakukan proses atau tahapan penyembelihan sampai dengan pembagian diserahkan sepenuhnya atau dipercayakan sepenuhnya kepada panitia, sehingga pemilik atau yang berkorban tidak perlu harus berbondong-bondong atau datang, sehingga kemudian menimbulkan satu kerumunan atau satu perkumpulan yang sekiranya mungkin punya berpotensi untuk penyebaran virus corona ini. Karena kita tahu Bapak sekalian bahwasanya betul memang kita walaupun mungkin tidak ada kelonggaran di dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan apapun, tetapi bahwa virus corona atau pandemi corona ini masih ada di depan mata kita. Mengapa saya demikian? Karena berdasarkan data dan informasi yang mungkin bisa kita lihat setiap saat, setiap hari di media televisi, media apapun, bahwa bukan menurun jumlahnya, tetapi justru selalu meningkat. Oleh karena itu, kami mohon untuk bisa tetap mewaspadai, tetap jangan lengah, apapun yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap dipatuhi. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir, kami mohon nanti pada saat penyembelihan hewan kurban untuk tetap dijaga masalah sampah. Karena biasanya apalagi di lapangan ini Sewu yang mungkin menggunakan alas koran atau yang lain yang mungkin tidak disediakan oleh panitia, kebiasaan kita biasanya itu kemudian dibiarkan atau ditaruh di lapangan. Nah, monggo dengan kondisi lapangan yang sudah bagus ini, yang bersih ini, setelah Bapak sekalian pulang dari tempat ini atau dari lapangan ini tetap dalam kondisi yang bersih. Sehingga Bapak sekalian ketika tadi membawa koran ataupun alas apapun yang mungkin hanya digunakan sekali pakai, kemudian bisa dibawa pulang lagi untuk dibuang di tempat yang sudah disediakan. Kemudian juga mungkin pada saat nanti pembagian hewan kurban sebisa mungkin meminimalisir jumlah sampah atau mungkin plastik. Ya. Kalau bisa mungkin dengan wadah atau tempat lain yang mungkin bisa mengurangi sampah. Karena kita juga tahu bahwa dengan adanya banyaknya kegiatan penyembelihan hewan kurban yang kemudian juga diberikan dalam bentuk plastik atau resep gitu ya, itu juga kemudian banyak menimbulkan sampah. Oleh karena itu monggo nanti dari panitia juga bisa mengupayakan untuk seminimal mungkin menggunakan sampah atau meninggalkan sampah. Kemudian Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dari proses awal perizinan sampai dengan pelaksanaan hari ini. Dan alhamdulillah, sebagai informasi saja bahwa di Kecamatan Lumbir ada informasi terakhir pada hari Kamis kemarin ada sekitar 51 tempat penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha, dan alhamdulillah semuanya sudah mengikuti prosedur yang sudah kita atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu dari mulai perizinan sampai dengan penetapan pelaksanaan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini masyarakat di Kecamatan Lumbir tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan aman. Dan yang terakhir kami berpesan mudah-mudahan atau semoga dengan momentum Hari Raya Idul Fitri ini
Mari kita tingkatkan solidaritas kita, rasa bersamaan kita kepada sesama, kepada warga yang lain, untuk kemudian kita bersama-sama memajukan masyarakat atau memajukan daerah kita di Kecamatan Lembir. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.